Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, kajian Senin pagi ini masih bisa berjalan lancar, dan saya mohon maaf, hari ini harusnya Prof. Samsul, dan saya kemarin hari Sabtu dihubungi oleh stafnya, ternyata Prof. Samsul berhalangan dan Prof. Samsul minta saya untuk menggantikan sementara. Dan alhamdulillah juga kita masih dikasih kesehatan, dan untuk acara hari ini sekalian juga saya berkenalan pada ibu-ibu. Alhamdulillah, saya Tantowi, saya biasa dipanggil Tommy. Jadi kadang-kadang ada nama Tommy, ada nama Tantowi. Nah, Tommy ini nama kecil saya, tapi juga diplesetkan akhirnya karena saya di Fakultas Kedokteran ngajar anatomi, sehingga nama saya dipanggil Tommy gitu. Jadi dikenalnya begitu. Ya, semoga perkenalan ini yang penting kita bisa ketemu, ibu-ibu juga pernah ketemu saya juga paling enggak agak hafal-hafal ibu-ibu yang cantik-cantik dan manis-manis ini. Dan dulu ya, tapi masih sisa-sisa kecantikannya masih banyak, dan insya Allah nanti ikut kajian selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah nanti di surga nanti nggak ada yang sepuh-sepuh kayak begini ini. Katanya di surga itu nggak ada yang tua-tua, katanya muda-muda semua gitu. Jadi jangan takut, makanya ingat bahwa kita ini, kita kembalikan lagi bahwa kita ini bukan makhluk di dunia ya Bu ya. Kita ini sebenarnya makhluk surga. Dan sehingga kita di dunia ini lagi jalan-jalan, dan kita ini harus kembali ke surga lagi, ke rumah kita. Rumah kita itu di surga, bukan rumah kita di dunia. Ingat, nenek moyang kita itu makhluk surga. Nabi Adam itu makhluk surga, bukan makhluk dunia. Hanya kebetulan aja sedikit kepreset, kemudian disuruh jalan-jalan ke dunia dan kembali ke surga. Dan kita ini juga harus punya cita-cita. Mari kita kembali ke rumah kita yang sebenarnya. Jadi jangan sangka Bapak Ibu punya rumah di sini baik-baik, makrong-makrong kaya, itu bukan tempat kita nanti itu di surga. Ya, semoga nanti di surga masih ketemu kayak begini lagi. Alhamdulillah. Nah, untuk itu hari ini saya cerita enteng-entengan aja, cerita tentang menangis. Menangis ini kan, dan saya yakin kita pernah mengerjakan itu semua. Jadi kalau kita lihat ya tentang menangis, ya, kalau kita lihat bahwa nah di sini dikatakan bahwa dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Berarti kalau ini dari ayat-ayat Al-Quran, berarti kata-kata yang menjadikan tertawa dan menangis ini sebenarnya Allah juga. Kalau kita lihat kata-kata menangis, jadi saya mencoba menganalisis sedikit kata menangis. Ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan ada beberapa ayat itu. Yang sini tercatat nemunya 8 kali tentang kata-kata menangis. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Saya nggak ngerti, apakah kita sempat yang model kayak begini? Ya. Karena menangis ini juga macam-macam. Ada tangisan macam-macam. Kita lihat aja penelitiannya kayak apa tentang menangis ini. Dan kalau kita lihat bahwa menangis adalah salah satu bentuk ekspresi emosi saat mengalami suatu emosi baik positif maupun negatif. Jadi kita bisa lihat menangis ini bisa karena menangis karena kita senang, kita juga menangis. Kemudian sedih juga menangis.
Apakah saya nggak pernah menangis? Saya pernah nangis. Sering. Apa nulis tanggal tuwek? Wah, wis tanggal tuwek. Wah, ono istri saya ya di sini ya. Tanggal tuwek. Wah, ya kakek nangis-nangis ya gitu loh ya. Nah, maka dari itu sebenarnya ketika menangis tanpa sebab kadang-kadang kita mikir apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita ini. Nanti kita lihat menangis ini kayak apa sih sebenarnya. Dan pernahkah kita menangis karena Allah? Saya nggak tahu, ibu-ibu malam-malam bangun malam, kemudian jenengan sholat malam, kemudian jenengan ini baca Al-Quran, kok nggak ngerti kok rasanya dekat kok moro-moro keluar air mata sampai nangis. Nah, menangis dalam kesendirian karena Allah adalah cermin keimanan dan sesungguhnya karena tangisan ini tidak bisa diakali atau dikarang. Mata air muncul dari hati, mata berlinang tapi hati bahagia. Pernah nggak ibu-ibu ngalami yang seperti ini? Ya, malam-malam bangun, sembahyang, sholat. Apa yang terjadi? Ketika sholat kok sambil baca kok moro-moro nangis. Ya, jangan salah. Karena katanya hadis dikatakan ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah. Dan mata yang berjaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin. Jadi ketika mereka dalam kondisi siaga, perang dan sebagainya. Tapi kita pingin juga kan ketika menangis yang kayak begitu, setelah nangis, lu kok seger. Ini ada apa ini? Nah, sehingga kalau kita kembangkan bagaimana Al-Quran ini di hati kita. Saya yakin ibu-ibu nanti kita coba karena Senin 1, 2, 3 itu juga membaca Al-Quran, di mana Al-Quran di hati kita ini. Orang yang membaca Al-Quran seakan-akan sedang mendapatkan kehormatan untuk bermunajat dengan Allah. Sekaligus seperti seorang prajurit yang menerima perintah dari atasan. Jadi kalau nanti kita lihat bagaimana kalau situasinya rame gini mungkin kita nggak akan bisa seperti itu. Tapi coba direnungi ketika membaca Al-Quran. Saya yakin kalau kita sudah mantep, semua dipasrahkan, nggak tahu, ternyata air mata kita akan keluar. Ya, maka dari itu, kalau kita evaluasi, nangis ini penting nggak? Penting. Ternyata nangis itu juga mengeluarkan energi. Jadi kita bisa lihat, nangis terus bisa kurus. Nah, iya. Jadi yang gemuk-gemuk yang merasa diri, nggak ada yang gemuk ya di sini nih. Yang berbobot ya, jadi wanita-wanita yang berbobot ini bisa lihat bahwa nangis itu ternyata jenengan itu kalau 20 menit nangis itu kira-kira 26 kalori. Jadi kira-kira kalau nangis ini apa? Kalau nangis itu sebenarnya jenengan membakar 1,3 kalori per menit. Loh. Lumayan kan? Mereka nangis aja. Makanya orang-orang gemuk itu sing akeh nangis, cek guru. Nah, apalagi ditambah nangis itu kemudian nggak mau makan. Ini ya nangis itu jadi sehat. Makanya kita nggak sadar bahwa kita ini diberi kesempatan oleh Allah itu, loh nangis ini ada apa? Walah bahas kok enteng-entengan. Yang sederhana-sederhana ini ternyata juga kalau kita pelajari ngeri juga. Jadi jenengan kalau nangis dikasih jam ya, dikasih waktu. Pokoknya saya nangis harus 20 menit. Kalau 20 menit lumayan, 26 kalori saya hilang. Jenengan 26 kalori itu sama dengan jalan kaki, lumayan itu. Hampir 1000 langkah itu. 26 menit itu. Coba aja. Nah, tapi juga ada guyon-guyonannya juga. Kalau kita lihat bahwa nah, kemudian kenapa nangis itu juga orang dewasa dan bayi gitu loh. Nah, ini guyon-guyonan, mohon maaf meskipun di Mesir tapi ini buat bahasa guyonan bahwa kenapa sih bayi lahir kok nangis? Nah, ya, kedinginan? Bukan. Apalagi takut sama dunia? Enggak. Kaget, ya bener ini, kaget lihat orang tuanya. Bayi lahir nangis itu kaget lihat orang tuanya. Dulu ngertinya orang tuanya itu gundul.
Baru keluar orang tuanya gondrong, kaget dia. Nah, ini bayi kenapa nangis? Tapi kenapa nangis? Justru kalau bayi dilahirkan nggak nangis, sing bingung dokternya. Kenapa? Ketika nangis, langsung oksigenasinya kebuang, brek, buka paru-parunya, kena dengan apa? Dengan nangis. Makanya semakin kita seneng kalau bayi dilahirkan jebret, kemudian nangisnya kenceng. Apa yang terjadi? Paru-parunya buka lebih bagus. Nah dilahirno ceret, nangisnya cuma wah, ini mesti masalah nanti. Nah, cuma dari kata-kata nangis. Ya, jadi ketika sudah nangis, paru-paru mulai terbuka, mulai berfungsi. Dan makanya di paru-paru itu nanti ada udara yang selalu tertinggal di sana. Dari awal kita nangis, namanya udara residu. Nah itu kalau di dunia kami, di kedokteran, di bagian forensik, itu biasa dipakai untuk kalau ada bayi dilahirkan, kemudian dibunuh, dibuang, kan banyak juga bayi tas kresek gitu ya, dibuang, bayinya meninggal, kita buka paru-parunya, kita ambil paru-parunya dipotong, dimasukkan ke ember isi air. Kalau dia pernah nangis, berarti dia pernah hidup. Kalau dia pernah nangis, berarti paru-parunya sudah terbuka, dimasukkan paru-paru itu, dia mesti mengambang. Kalau dia tidak pernah menangis, mesti tenggelam. Makanya kalau kita menemukan ada orang yang membunuh bayinya, forensik akan meriksa bahwa kamu, si perempuannya akan jadi tersangka. Meskipun dia ngomong, tadi dilahirkan mati. Oke, kita cek. Ngapung, tadi dilahirkan hidup. Kenapa kok mati? Nah, itu dicari penyebabnya. Nah, ini loh. Jadi kita belajar dari tanda-tanda. Kamu mau memberikan tanda-tanda yang seperti itu sederhana gitu loh. Sayang ini sudah sepuh-sepuh semua. Kalau ke mahasiswa saya sampaikan, hati-hati kalian. Mau bikin kayak apa, kami masih punya teknik untuk melihat bayi ini dilahirkan hidup atau mati. Gitu. Hanya dengan kata-kata menangis. Nah, kita juga lihat bayi ini juga seperti ini. Nah, bayi ini juga macam-macam. Kenapa bayi nangis? Pas perutnya gak enak, yo nangis. Sakit, nangis. Takut, yo nangis. Kekeselen, yo nangis. Kan gitu kan? Bayi gelisah, yo nangis. Apa meneh bayi luwe, gitu ya. Tapi seringnya, ini kan sudah, ini mesti kalau sudah sepuh-sepuh rata-rata sudah jadi mertua ya. Itu kadang-kadang paling gak enak nyeneni mantunya gitu. Ini nangis, mana mau luwe? Seringnya begitu. Guyu ini paling wis ngalami gitu ya. Nah, makanya kasihan tuh menantu-menantu itu kadang-kadang seperti itu, kasihan. Karena kalau menyarankan ke perempuan-perempuan ketika ceramah yang muda-muda saya bilang, kalau kamu ingin hidupmu nyaman dengan suamimu, taklukkan mertua perempuan. Kalau kamu nggak bisa menaklukkan itu, wah wis abot wis. Karena orang mertua perempuan biasanya cemburuan. Ngalami gitu nggih Bu nggih? Ini kan mertua-mertua semua ini mesti punya mantu ini. Wis yang paling bener ini pokoknya mantuku salah terus. Nah, ini juga ya kurang nyaman juga gitu ya. Nah, maka dari itu kenapa sih laki-laki dan perempuan wah wedok ini gembeng. Kalau laki-laki nggak boleh nangis. Ternyata kita secara hormon kita lihat bahwa ada cerita seperti ini. Kenapa laki-laki itu kok jarang nangis? Ternyata dari sisi hormon, laki-laki itu lebih banyak hormon testosteronnya. Hormon testosteron itu hormon kelaki-lakian yang meningkatkan ambang stimulus emosi dan keluarnya air mata. Makanya laki-laki juga jarang nangis. Dibandingkan perempuan, yang perempuan banyak hormonnya apa? Prolaktin yang mengarah ke air susu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sih? Alah, wong wedok gembeng. Posisi kita berbeda di sisi hormonal, sehingga sisi emosionalnya juga akan berbeda juga, gitu loh. Nah, ketika yang paling banyak di perempuan itu prolaktin. Nah, prolaktin ini katalis untuk apa? Untuk air susu. Kalau kita perempuan kurang prolaktin, ASI-nya mesti akan berkurang. Nah, ini penelitian mengatakan wanita memiliki kadar prolaktin 50-60% lebih tinggi di aliran darahnya. Sehingga apa? Ya wong itu gampang nangis, biasa itu. Ya, jadi nangis itu nggak ada masalah. Kalau memang pantas ya nangis. Nah, itu. Maka dari itu kita hanya ngecek seperti ini aja, kita sudah bisa lihat nikmat Allah itu nggak karu-karuan. Ya, babi ayyi ala irobikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan yang mana yang didustakan? Hanya
kata-kata menangis yang kita nggak pernah mikir gitu. Nah kemudian apa? Maka dikatakan bahwa kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Dan Dia memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, sederhana aja. Kita evaluasi yang enteng-entengan, nangis. Nah, untuk itu mari kita coba evaluasi. Karena tugas saya di bagian anatomi, ayo kita lihat mata kita. Mata kita ini nanti di mata kita ini dievaluasi, ternyata kalau kita lihat ngeri kita ini. Ini mata lo nggak karu-karuan. Kita bisa lihat mata kita ini kayak apa. Nah, ada mata lentik, ada mata ini macam-macam dan sebagainya. Dan dibagi bagian mata dan di bagian mata untuk nangkep cahaya, nangkep ke saraf dan gerakan bola mata serta aksesorisnya. Dengan kan perempuan suka ngasih aksesoris mata macam-macam. Bulunya ditepuk. Nah, ya. Juga ngerti di apa, dicekrik-cekrik, apa ditempeli apa, tapi ya itulah gitu loh. Nah, makanya juga ada di mata ini tentang apa? Mitos-mitos tentang mata. Ini yang percaya dengan mitos. Nanti kita bisa lihat. Mitosnya apa? Loh, lek mata keduten ya apa? Nah, ini kan sering ditanya, kenapa ya kok mataku keduten? Nah, keduten kiri, keduten kanan. Nah, ini ada yang nyatet seperti ini. Ya. Dan ini kehidupan kita sehari-hari, tapi nggak ngerti maksudnya gitu loh. Kok keduten kenapa sih? Nah, keduten mata kanan atau mata kiri? Wah, itu nerimo nanti kedatangan tamu kalau keduten seperti ini. Kalau keduten ini nanti akan seperti ini. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Nah, makanya dengan cerita seperti ini yang dipercaya oleh masyarakat. Makanya kalau kita percaya begitu aja menjadi suatu namanya mitos. Apa itu mitos? Mitos adalah sesuatu yang tidak berdasar tapi diyakini kebenarannya. Nah, ayo wis. Kita sering hidup dengan mitos loh ya. Kadang-kadang orang mengatakan A, B, C, D, oh iya, nah itu mitos. Nggak ada dasarnya, tapi kita yakin kebenarannya. Nah, maka itu kita coba membuka. Ayo kita pakai pengetahuan supaya kita tidak terbuai oleh mitos. Sama dengan apa itu? Orang hamil nggak boleh ngombe es, gitu ya? Iya nggak? Boleh ngombe es, bayinya gede. Enggak ada masalah. Itu kan mitos. Padahal secara teoritis orang hamil kalau minum air dingin yang nggak nyaman adalah karena dingin, kontraksi di perut jadi mungsret, gak enak. Gitu loh. Apalagi sudah ada bayinya. Nah, orang jangan makan nanas. Nanas gak ada gak keguguran. Oleh makan nanas satrek ya keguguran ya. Kok kepingin kok ya, nggak apa-apa gitu loh. Itu mitos. Ya, nggak ada masalah di nanas dengan kehamilan. Ya ada, lek dihubung-hubungan ya ada, kita cari. Ya makan nanas limang butir dipangan langsung, ya mesti aja mencret, nggak masalah. Ya kita cari nanti. Maka dari itu kita bisa lihat kayak begini nih. Nah ini loh sebenarnya posisi persarafan di mata kita. Nah kalau kita lihat, kenapa saya tunjukkan gigi? Karena hubungan dengan mata. Orang takut kan, cabut gigi bisa bikin buta, iya enggak? Gigi yang mana? Loh, yang atas toh. Kenapa kok atas? Karena atas dekat dengan saraf, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Ini mitos di masyarakat, hati-hati cabut gigi, enggak karena buta. Nah, apa? Karena gigi atas ini dekat dengan mata. Ya. Nah, supaya kita lebih enak, kita kasih contoh yang lain. Hati-hati loh ibu-ibu. Cotton bud itu juga bisa bikin buta loh. Hati-hati. Yang ini ojo-ojo pas lagi di luar gini dipanggil temannya dari sebelah. Krok. Nah, ketusuk, buta. Ibu-ibu itu juga banyak kemungkinan butanya. Pensil alis. Nah, moro-moro nang dhuwur tok kancane buka. Krok. Ya, kecokrok buta. Nah, ini mitos. Jadi saya akhirnya nyarikan cara supaya cabut gigi jadi buta gimana? Oh iya ada, bisa.
Pas dokter giginya nyabut gigi, trak, alatnya loncat, nusuk ke matanya jadi buta. Itulah cabut gigi bisa jadi buta. Nggak ada cabut gigi jadi buta. Kasihan itu dokter-dokter gigi itu. Ya, nggak ada cabut gigi buta. Sarafnya beda, jalurnya tak tutui nanti. Ya, ini kita enteng-entengan, cerita enteng-entengan sederhana aja, tapi karena mitosnya itu akhirnya ketakutan. Orang takut ke dokter gigi, kok bisa buta kok. Nah, makanya kalau kita cari, wah ini aja bisa bikin dilemparkan kena mata, buta. Ya. Nah, wong cinta aja bisa bikin, nah iya, cinta aja bisa bikin buta, hati-hati. Nah, ini loh, kita cuma main sederhana. Nah, Ibu, kita buka lagi cerita persarafan. Nah, ini kalau lihat gini ya, gigi ini yang atas kalau Ibu lihat ya, ini akar giginya bisa sampai ke sinus. Rongga di daerah muka kita, tulang tengkorak kita. Ya, kita bisa lihat ya, ini ya. Ini kalau ada giginya, akarnya bisa sampai ke sinus ini. Sehingga orang sakit gigi itu lebih berbahaya nanti ke sinusitis. Nah, sinusitis orang juga salah. Kalau nyenengan lagi flu atau ke daerah dingin, mesti ketok atau pentol 2 di dalam hidung, mentol merah gitu. Orang akan menyebut kalau nggak polip sinus, ya nggak? Padahal itu bukan. Itu namanya ponca nasalis. Fungsinya untuk apa? Untuk memanaskan udara dari luar yang dingin masuk ke tubuh supaya udara di luar sama dengan paru-paru kita. Allah bikinkan kayak ngono loh. Makanya Ibu di daerah dingin kadang-kadang bernafasnya agak susah, kena flu agak susah. Kenapa? Karena konkanya melebar. Udara yang masuk harus dipanaskan oleh konka di daerah hidung supaya sama. Andaikan di luar dingin sekian misalnya 5 derajat, paru-paru kita nggak adaptasi dengan konka, jebol paru-paru kita ini. Loh, nggak ngeri ciptaannya Allah itu. Nah, jadi bukan polip, bukan sinus ya. Sinus itu rongga di daerah kepala untuk meringankan kepala kita. Tapi gigi, kalau ini ada giginya, nempelnya lebih dominan ke sini. Jadi apa? Jadi sinus nanti kalau bolong gigi atas itu. Jadi ibu-ibu jangan percaya lagi ya cabut gigi buta ya. Tapi bisa buta kalau alatnya nyokrok ke mata gitu ya. Ya itu ya. Nah, ketemu lagi hal yang baru, enteng-entengnya. Nah kita lihat kenapa gigi nggak bisa bikin buta. Nah kita lihat saraf di dalam tubuh ada di kepala kita ini, di otak kita ada yang namanya batang otak. Batang otak itu di sini ya. Nah, batang otak di sini. Nih batang otak. Batang otak itu pusat fungsi luhurnya manusia itu di batang otak. Sehingga definisi modern dikatakan orang mati itu jika batang otaknya sudah tidak berfungsi. Nah, di batang otak itu keluar unik 12 nervus kranial, namanya 12 nervus saraf, 12 saraf di sini. Yang penting 12 ini. Ada yang nangkep sinyal, ada yang bikin gerak. Nah, kita bisa lihat mata. Nah, mata ini sarafnya saraf 2. Ya, hidung saraf 1, mata saraf 2. Untuk gerakan bola mata saraf 3, 4 dan 6. Ya. Mohon maaf kita enteng-entengan kayak kuliah ya, tapi kita bisa lihat nih 1, 3, 6, 3, 4, 6 ini untuk gerakan bola mata. Untuk sinyalnya di sini. Nah, untuk gigi, nah kita bisa lihat gigi itu di sini, sensoriknya di sini. Jadi gak nyambung. Makanya ibu tadi, gak percaya aku. Saya harus merubah frame berpikir ibu dalam waktu sekian menit. Makanya saya tunjukkan ini, gak ono cabut gigi buta. Ini loh jalurnya. Ya. Nanti kalau kita lihat yang begini nih, sistem saraf sensoriknya kita bisa lihat. Nanti ada mitos lagi, orang tidur barusan pergi jauh, kanginan atau tidur di masjid, moro-moro merot. Gini, pernah tahu? Ya toh? Wah, itu ditapuk setan itu. Nah, pernah dengar? Ya toh? Pernah nggak? Oh, itu gara-gara pipis nang sore pohon ringin, akhirnya ambek penunggunya ditapuk, ibu akhirnya perot. Nah, itu nama penyakitnya Bell's palsy. Nah, ayo kita lihat. Kalau orang merot ke kiri, misalnya kayak saya ini ya, ini kanan, ini kiri. Ketika saya merot, yang lumpuh itu yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Nah, selalu akan bilang yang kanan. Beda lagi ceritanya. Kalau saya perot ke sini, yang lumpuh itu yang kiri. Tubuh kita ini saling seimbang, kiri dan kanan.
ketika ini lemes, yang sehat akan narik yang sakit. Ya, itu bukannya ketika kanan, wah saya lumpuh sebelah kanan. Bukan, yang narik itu yang sehat. Yang lumpuh ketarik yang sakit. Ya, nanti kalau ketemu ada orang stroke, perot, ya langsung. Jangan bilang yang kanan, merot ke kanan, kanan yang lumpuh. Bukan, yang sehat itu yang kanan. Nah, kita sering berbeda dengan masyarakat. Nah, kita cuma main-mainan kayak begini. Nah, ini terus, ya. Ini beres palsi, yang merot. Biasanya nervus 7, saraf ke-7. Nanti yang masalah di sini. Nah, itu pernah nggak tengeng? Oh, bantalnya nggak pernah dijemur itu. Ya, ya nggak? Salah bantal, tengeng. Ternyata yang kena ini loh, aksesoris ini loh, saraf 11. Dan jangan coba-coba ketika tengeng kayak gini, ngambil, malah dipijit-pijit. Biasanya dipijit-pijit tuh. Jangan, kalau saya saran, jangan. Ini persarafan kita, otot dan saraf kita lagi meradang. Jangan malah diprovokasi, dipejet. Wah enak, dipejet-pejet enak. Tunggu 4 jam lagi, noleh tambah sakit. Ya enggak? Ingat, posisi persarafan kita dan otot kita lagi meradang. Saya sering sampaikan ke anak-anak bahwa jangan, karena meradang kan luka kan, jangan bikin konsepnya, jangan bikin luka di atas luka. Apa enggak ngeri? Pernah enggak ibu mengalami luka di atas luka? Oh pernah. Terus wis ya. Nah, ini kita singkat aja cerita tentang persarafan. Sehingga konsep tadi mata beres lo ya. Oke, kita nenek-nenek. Nah, kemudian kita berkembang lagi. Nah, air mata. Kelopak mata ini kita bisa lihat. Nah, mata ini macam-macam. Nanti pengalaman ini harapan saya ibu sudah bisa nanti memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, mata ini juga nggak karu-karuan. Saraf paling banyak dari saraf itu ternyata 4 itu ngurusi mata. Sinyal, 1 khusus tangkap sinyal, 3-nya untuk gerakan bola mata. Yang lainnya cuma satu semua. Ini yang. Kemudian Al-Quran mengatakan ada salah satu kata-kata mengatakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ternyata urut ya ini ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Pernah dengar ya? Nah, ternyata apa? Pendengaran. Bayi di dalam janin, ternyata bayi itu sudah bisa mendengar. Makanya kemudian muncullah, oh kalau lagi hamil itu ya wanu ae, sing akeh nyetel musik klasik gitu kan? Ya, ben anaknya pinter. Ya, itu kalau teori barat. Kalau teori kita ya sing akeh ngaji. Ya tak? Ngajinya ngaji apa kalau pengen cantik? Kalau pengen cantik, Maryam. Kalau pengen candang, Yusuf. Ono sing mani enggak Al-Baqarah. Jadi sapi enggak ya? Ayo dibaca semua, enggak usah milih-milih surat ya. Jadi dibaca semua, karena bayi ini juga mendengar, pendengaran. Ketika dilahirkan, si bayi ini apa sudah bisa melihat? Enggak, pendengaran. Kedua, penglihatan. Penglihatan apa? Bayi seminggu pertama itu nggak bisa lihat ya. Makanya ibu-ibu dulu waktu punya anak-anak pertama lucu-lucuan. Pak, lihat bayinya lihat kita. Cari bayi ini, apaan nih? Si remeng-remeng kaget tuh aku. Baru 1 minggu kemudian baru bisa lihat. Ya, jadi pendengaran, penglihatan, dan baru setelah itu baru memakai hatinya, perasaannya. Itu yang dipakai. Makanya urut-urutan ini kadang-kadang Al-Quran ini sepele, tapi kalau kita telaah, oh nggak karu-karuan ini. Nah, kemudian mata ini mitos lagi. Mata merah. Ketika ada orang sakit mata yang merah, berani nggak ibu natap? Kenapa nggak berani natap? Takut ketularan, ya. Kalau orang sakit mata, kasihan loh ya. Nanti kalau ada orang matanya merah, sakit mata konjungtivitis namanya ya. Matanya merah, ojo didelok rek. Oh ketularan. Aduh. Kasihan loh ya orangnya itu. Ya. Jadi nularnya gimana? Yang sering kejadian adalah ketika misalnya ibu-ibu ini punya bolpen, matanya lagi sakit mata merah. Saya pinjam bolpennya ya. Nah, ketika pinjam bolpen, ini sebenarnya sudah banyak virus di pulpen ini, virus punyanya si ibu. Kemudian saya kembalikan, ini sudah virus ada di tangan saya.
kemudian saya ngucek mata, lah itulah nularnya. Atau kadang-kadang ketika sakit mata, ada di rumah sakit mata, apa yang terjadi? Buat tetes mata, kemudian biar kita nggak ketularan, aku minta biar nggak ketularan tak tetesi pisan. Nah, itu bunuh diri itu. Sering ya kayak gitu ya? Malah akhirnya malah jadi sakit mata ya? Lah karena bunuh diri, netesi. Itu virusnya ikut gabung. Ya, jangan ya. Nah, ya, satu orang obat tetes hanya untuk satu orang. Jangan tapi nggak apa-apa dikerjakan. Alhamdulillah nanti pasien saya tambah banyak. Gitu loh, poinnya. Ya, makanya nggak ada masalah melihat orang sakit mata. Nyuwun sewu ibu siapa bu? Bu Lutfi. Ya Bu Lutfi. Mata merah. Saya pandang dari sini. Saya ketularan. Enggak, saya nggak takut ketularan. Yang saya takutkan itu memandang Bu Lutfi ini terus dari mata terus turun ke hati, itu yang paling menakutkan itu. Bahaya itu nanti ya. Ya, jadi ini ya mitos ini, ayo kita rubah lagi gitu ya. Kasihan orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi ini ibu harus tahu yang berikutnya tentang mata. Nah, pupil mata. Ibu-ibu saya yakin punya pupil. Jadi kalau lihat kucing itu ketika gelap matanya biasanya besar. Ketika kena cahaya mengecil, itu pupil. Kalau kita pun juga punya pupil. Ketika posisi gelap, nah mata kita mesti bulat, gede. Pupilnya gede. Ini sederhana. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu. Nah, ketika kita kasih cahaya, dia mengecil. Ya. Nah, ketika kena gelap begini. Karena ini mata ini yang pupil ini yang mengatur di batang otak. Dan batang otak itu adalah pusat kehidupan manusia. Sehingga kalau pupil ini sudah tidak berfungsi, berarti orang tersebut kan sudah meninggal. Nanti kalau ada misalnya ada keluarga yang tadinya guyon macam-macam, kemudian nggak bisa bergerak, dipanggil. Ini pengalaman ibu-ibu sudah diajari. Lihat pupilnya, buka matanya. Loh, pupilnya kok melebar? Ambil senter. Kalau dia tidak bisa mengecil, lihat kiri dan kanan, nggak bisa mengecil, sudah putuskan. Ini meninggal. Paling gampang. Makanya kalau kami di rumah sakit, dok, siap-siap pasien plus. Ya kami siap membawa senter aja, lihat. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyampaikan ke keluarga bahwa pasien ini sudah meninggal. Itu masalah besar itu, karena berita buruk. Ya, ini kalau dia kayak begini, disenteri, dia mesti akan mengecil. Dibiarin, buka lagi. Disenteri, mengecil. Ya. Sama dengan ibu kalau ingin lihat lebih jelas, pupilnya harus lebih lebar. Ayo contoh, kalau jenengan lihat terlalu jauh gini kan nggak jelas, mesti nggak yang ini. Ya. Nah, dengan cara seperti ini kita akan lebih jelas. Pupilnya lebih membesar lagi. Nah, ini cuma enteng-entengan kita main di sini bahwa nggak main-main Allah menciptakan tubuh kita ini. Nah, ya. Nah, ini sudah, kenapa? Karena pupil ini hubungannya sama batang otak. Sehingga kematian didefinisikan tidak berfungsinya batang otak. Ya, maka dari itu sering kan nanti ibu-ibu pulang dari sini ada tetangganya kayak gitu, bingung semua, ini masih hidup apa enggak? Ini pingsan, ini. Datang ibu, yakin dengan ini. Ini pengetahuan sederhana. Nanti ibu sudah bisa, wah kayak gini kok. Duh, dipercaya nggak sama keluarganya ibu-ibu? Nggak bakal dipercaya. Tapi paling enggak, wis koyo ngene. Wah, wis gak ono iki. Kok saenake muni wis gak ono ngawur ae. Aku entuk ilmu saka pengajian minggu Senin pagi di Muhajirin. Alhamdulillah. Ya dah. Dari sini maka dari itu kita bisa melihat mata kita ini kalau nangkep cerita. Loh, dari sini ke sini nanti cerita ya ini kita teruskan semua ya. Nangkep sinyal-sinyalnya ditangkap di sini, di retina ini. Retina ini adalah nangkep sinyal, nangkep warna dan macam-macam sehingga diterjemahkan nanti di batang otak, bagian belakang. Makanya kalau orang dipukul belakang sini mesti gelap. Ya, karena mata kita mesti melihat dari sini, kontrolnya itu ternyata servernya ada di belakang kepala kita ini. Makanya ketika jatuh, budak, kadang-kadang gelap. Kenapa? Server kita di belakang ini untuk penglihatan. Ya. Kalau di otak kita ini nggak karu-karuan. Nah,
maka dari itu kita bisa ngelihat apa itu menangis. Nah, nangis itu kok baik untuk kesehatan. Kita bisa lihat beberapa pakar membagi ada 3 jenis air mata. Air mata basal, air mata refleks, dan air mata psikis. Kita bisa lihat air mata basal itu tiap hari panjenengan itu mesti mengeluarkan air mata, cuma nggak sadar. Kalau nggak bisa mengeluarkan air mata atau air matanya kurang, diagnosanya adalah air mata kering. Panjenengan harus tiap hari bawa obat tetes untuk nambahi supaya air matanya nggak kering. Tapi tiap hari ini dicetak terus. Kalau tambah banyak ketika nangis. Ya. Kemudian ada air mata refleksi. Di sini bagaimana ketika jenengan dapat serangan apa ya, kena debu, itu refleks ya. Nah, ini akan terjadi itu. Dan ketika kita melihat sesuatu, jadi kita sedih, kita ini bahagia, kadang-kadang air mata kita keluar. Ini air mata psikis. Tipe ini beda-beda semua. Bahkan nanti ada penelitian yang khusus meneliti air mata. Cuma di penelitian itu nggak ada yang meneliti air mata buaya. Ya. Kenapa sih air mata buaya itu? Nah, kita kan nggak pernah tahu. Alah, air mata buaya. Ternyata buaya itu setelah selesai makan mangsanya, biasanya buaya itu malah meneteskan air mata. Gitu. Makanya sekarang dikatakan, oh joyo air mata buaya itu. Saya juga bingung, oh foto air mata buaya itu. Ayo, jangan tak takut air mata buaya, air mata kepalsuan. Ya, ternyata apa? Ternyata dari cerita, buaya kalau makan mangsanya, kemudian dia waret, apa yang terjadi? Biasanya dia meneteskan air mata. Bukan karena nyesel. Ya. Tapi ternyata penelitian para ahli mengatakan karena apa? Udara ya karena makanan masuk penuh udaranya ini sinus itu nangkep nang daerah sekitar air matanya, nekan air matanya sehingga dia keluar. Makanya ini loh cerita. Nah baru tahu ya kenapa asal usul kata-kata air mata buaya. Mangan mangsanya gak pernah menyesal. Nah kita ini kan begitu. Alah pura-pura itu air mata buaya. Nah punya ya definisinya ya. Ya itu ya. Nah tapi para ahli. Nah ini para ahli ada penelitian. Nah ini loh. Air mata yang ngopo ini. Bentar tak baliknya punya saya ini. Ya. Kita bisa lihat air mata orang yang frustasi. Oh, no penelitian nih. Ini hasil penelitian air mata cuma dilihat dari mikroskop. Ini ternyata penelitian. Oleh orang yang sedang frustasi itu kayak gini. Wah. Frustasinya kelihatan. Nah, air mata apa ya? Sedih seneng. Ya. Air mata apa gimana? Air mata kepedesan. Oh no. Saya kadang-kadang mikir, iki wong iki gak duwe anu, gak duwe pekerjaan. Kok neliti tentang air mata? Air mata wong kepedesen, air mata wong sedih, air mata wong ini ada penelitiannya. Wong sedih, air mata yang keluar kayak ini. Loh. Ngeri kan ternyata. Ternyata air mata yang kita keluarkan itu sesuai dengan kondisi kita. Kalau air matanya orang apa ya? Orang yang kanginan. Kalau angin itu biasanya kadang-kadang bawa penyakit ya. Yang keluar kayak begini. Dia banyak mengeluarkan enzim-enzim untuk melawan bakteri dan sebagainya. Jadi beda-beda. Dan kita bisa bayangkan nikmat Tuhan yang mana yang kita dustakan di sini. Sederhana aja. Ternyata air mata Esami ini kalau kita pelajari nggak karu-karuan. Kita nggak ada apa-apanya gitu. Nah baru tahu ya. Ya saya nggak ngerti. Air mata tanggal tua iki kaya apa belum ada penelitiannya ya. Ya gitu ya. Air mata gak duit-duit itu mungkin kita sama-samakan mana ya. Air mata frustasi paling ya. Air matanya gak duit-duit kayak gini gitu. Air mata apa mana gitu ya. Ya wis pokoknya kayak gitulah. Baru ternyata ada pakar meneliti ternyata tipe-tipe air mata kayak begini. Nah, air mata yang keluar itu kayak apa? Ternyata kalau kita nangis mesti kita meler. Kok iso yo? Karena tiap hari kita sebenarnya menelan air mata. Ya. Sehingga kalau kita pas nangis, eman-eman loh air mata kita keluar. Sedot tenai pas sampai sini, sedot tenai. Ditelan. Nah. Ya dah. Loh, kok gitu? Wih, gila nih.
kita itu tiap hari mesti menelan air mata, tapi nggak kerasa air mata itu masuk ke dalam sini. Apa yang terjadi? Ini petanya. Ya. Jadi kalau kita lihat air mata ini akan disapu masuk ke sini, nggak masuk ke hidung. Makanya panjenengan misalnya nangis, mesti umbelnya metu dah. Kenapa? Loh kok iso hati-hati kok gila nih. Jenengan ini tiap hari nalan air mata. Umbel rasanya asin. Nah, karena air mata juga rasanya asin. Banyak natriumnya. Ya. Jadi eman-eman. Kalau nangis, air matanya jangan dibuang, ditelan. Ya, ini loh, masuk ke sini, loh. Ya. Nah, pada anak-anak ini yang sering terjadi. Pada anak-anak, bayi atau anak-anak, kadang-kadang dia nggak nangis, posisi santai, tapi kok air matanya keluar. Pernah ngalami nggak itu pada bayi-bayi? Itu ternyata ujungnya kesumbat, kotoran. Karena kita kan bangun sering KTN dan sebagainya, dah. Itu cukup dengan digesek-gesek pojok sini dulu, supaya yang nyumbat itu pecah, supaya masuk. Nanti kalau punya rata-rata sudah punya cucu gitu ya, atau punya anak kecil, iki kok nangis terus ya pada gak nangis? Lah ya kenapa? Oh ini air mata pojokan sini kesumbat ini salurannya. Di masase. Ya gak usah nang dokter. Lu nang dokter mek ngene tok ae. Eman-eman duitnya kayak lainnya ya. Alhamdulillah. Nah, makanya kalau kita bisa lihat air mata emosional ini, kita bisa lihat Rasulullah itu ketika menceritakan sesuatu kepada umatnya, pada kaumnya saat itu. Rasulullah bersabda bahwa jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabat dan kemudian bercerita seperti itu, wah, para sahabat apa yang terjadi? Mereka nangis dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Dia mengeluarkan air mata dan kemudian karena air mata ini Allah menerima tobatnya. Nah, kita bisa bayangkan. Semoga kita cuma main-main seperti ini sederhana tadi itu, yang belum hafal langsung bisa hafal doanya Nabi Adam. Diucapkan ketika selesai sholat. Dengan kita puji-pujian seperti itu. Dan inilah ya, dengan cerita ini, dengan berdoa itu, ternyata Nabi Adam ini Allah menerima tobatnya dan kemudian Nabi Adam disuruh hidup di dunia. Dan kita harus nanti kembali ke surga lagi, ke rumah kita, ke rumah nenek moyang kita. Ini sudah 1 jam lebih saya sampaikan kepada saudara, ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui